Ini dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi alhamdulillah lahirlah ini. Jadi ini fatwa Majelis Ulama Jawa Timur tentang Syiah bukan Islam. Bahkan munculnya tadi fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat ditegaskan Syiah bukan Islam. Ini, nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Syiah dan pemutusan sanad di dalam Islam, dalam artinya hierarki keilmuan. Jadi setelah Rasulullah, ini hierarki, jadi sanadnya, ya, hierarki keilmuan setelah dari Rasulullah ke sahabat. Setelah dari sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'ut tabi'in, imam-imam madhab. Dari istilah imam-imam madhab, ulama-ulama ahlus sunnah. Sampai umat. Mohon maaf, jangan sampai ada yang tidur. Karena nggak cukup, nggak saya tulis tadi itu. Karena nggak cukup. Jadi setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'ut tabi'in, ulama madhab. Setelah ulama madhab, ulama ahlus sunnah. Setelah itu dari umat. Langsung karena nggak tulis, nggak cukup, akhirnya langsung, Mbak. Umat hari ini. Inilah sanad keilmuan menurut kita ahlus sunnah. Dari Rasulullah sampai ke umat. Tapi menurut Syiah, sahabat, kafir, murtad. Diganti ahlul bait, keluarga Nabi. Siapa yang dipilih? Ali, Fatimah, Husain. Cukup. Pokok seenak dewi, Pak, Syiah ini. Ali, Fatimah, Husain. Bahkan di Iran, itu kalau doa, bukan ya Allah, tapi ya Husain. Itu doanya orang Syiah seperti itu. Hulu berlebihan terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, tabi'in diganti dengan imam. Karena orang Syiah punya keyakinan imam, perkataan imam lebih layak suci daripada daripada Al-Quranul Karim. Makanya orang-orang Syiah punya keyakinan tahrif terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran belum sempurna. Yang menyempurnakan imam Syiah. Islam belum sempurna menurut keyakinan Syiah. Yang menyempurnakan imam Syiah. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Syiah mengubah view, cara pandang Islam terhadap sahabat, ahlul bait, Al-Quran, dan hadis. Jadi, view Syiah, cara pandang Syiah adalah imamah. Semua keberagamaan Syiah tergantung imamah. Sama dengan LDII. Semua keberagamaan LDII tergantung amir. Ya kan? Makanya kalau itu namanya ada sistem mangkul. Itu kalau di LDII ada sistem mangkul. Sistem mangkul itu apa? Kalau ada hadis sahih rawahu Bukhari belum disampaikan oleh amir, tidak boleh diamalkan. Itu kesesatan LDII. Jadi kalau ada hadis sahih rawahu Bukhari tapi belum disampaikan oleh amirnya, belum boleh diamalkan. Itulah kesesatan. Bahkan LDII punya keyakinan di luar LDII kafir. Hatta itu ibunya sendiri. Makanya kalau dia jemur pakaian, kalau yang ngambil jemurannya itu ibunya bukan jamaah LDII, dicuci lagi karena dianggap najis. Itu, Pak. Hampir mirip dengan Syiah. Hampir mirip. Nah, ini. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menegaskan tidaklah terjadi hilangnya ilmu, melainkan karena disebabkan hilangnya sanad. Ini kesimpulan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, nah, kalau kita kepemimpinan versi Ahlus Sunnah setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Tapi kalau Syiah tidak. Kalau kepemimpinan menurut versi Syiah setelah Rasulullah wafat tanpa jeda, langsung Ali bin Abi Thalib, Husain, Hasan, Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Nah, Hasan Al-Askari itu di Suriah dijadikan Tuhan.
Yang bawa ajaran itu adalah Muhammad An-Numairi yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di dalam Syiah itu ada pecahan-pecahan. Namanya Syiah Kisaniyah. Ada juga Syiah Jaidiyah. Syiah Jaidiyah itu tidak sampai mengkafirkan sahabat Rasul. Itu dulu banyak di Yaman. Tapi sekarang sudah habis. Sudah tidak ada lagi Syiah Jaidiyah. Jadi sekarang mayoritas di seluruh dunia, mulai dari Iran sampai Indonesia, itu Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, atau Syiah Rafidhah. Itu yang ada. Nah, ada lagi Syiah Ismailiyah. Mana? Pakistan. Jadi presiden Pakistan itu Syiah Ismailiyah. Makanya Iran ketika berunding dengan Amerika dan Israel, itu baru bisa berunding kalau yang jadi jembatan adalah Pakistan. Karena Pakistan itu presidennya penganut Syiah Ismailiyah. Dan di parlemen Pakistan itu mayoritas Syiah Ismailiyah. Kira-kira berhasil nggak gencatan senjata? Nggak berhasil. Israel langsung bom Lebanon. Dan akhirnya sekarang pusat karis yang ada di Lebanon, minyak, dikuasai lagi oleh, artinya langsung dikuasai oleh Israel. Jadi akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Israel dan Amerika. Nah, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini saya percepat. Imam Khomeini nulis kitab judulnya Al-Hukumatul Islamiyah, halaman 52. Apa isinya? Menurut Imam Khomeini, Imam Syiah itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat muqarrabin, nabi dan rasul. Jadi, makomnya Imam Khomeini itu, di bawahnya Imam Khomeini, malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Ya kan? Habis itu, Rasul, Nabi. Itu, Imam Khomeini itu di atasnya. Ini ditulis sendiri oleh Imam Khomeini. Makanya Bapak-Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, keberagamaan Syiah, semuanya bergantung kepada imamah. Mulai dari tauhidnya beda dengan kita. Al-Quran, Sunnah, sikap terhadap Nabi, sikap terhadap sahabat, sikap terhadap malaikat. Makanya orang-orang Syiah itu sangat benci terhadap malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah itu malaikat Jibril. Kenapa? Kata orang-orang Syiah, malaikat Jibril itu salah alamat. Nah, itu. Jadi yang sebenarnya yang dapat wahyu Al-Quran itu bukan Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Makanya yang malaikat yang paling dibenci oleh orang Syiah ini malaikat Jibril. Makanya kalau kita mendeteksi orang Syiah, umpama, Jeng, kamu itu cinta enggak pada Aisyah radhiyallahu anha? Kalau dia benci, berarti orang Syiah. Jeng, cinta enggak pada Abu Bakar, Umar, Utsman? Kalau dia benci, berarti orang Syiah. Pertanyaan lagi, Jeng, kamu cinta enggak kepada malaikat Jibril alaihissalam? Nah, kalau dia benci, berarti orang Syiah. Tapi, Pak, kenyataannya di lapangan, kalau orang Syiah ini masih 1-2 gitu, dia ngedepankan akidah taqiyah. Taqiyah itu apa? Bohong. Makanya bohong itu akidah menurut orang-orang Syiah. Jadi kalau ada orang Syiah tidak berbohong, itu Syiahnya masih belum kafah. Masih belum sempurna. Jadi bohong itu merupakan taqiyah, itu merupakan akidah Syiah. Itu Pak. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Termasuk isma-nya juga beda. Dia katakan dia menolak. Isma menolak. Termasuk rukun imannya beda, Pak. Semuanya ke wilayah. Rukun Islamnya juga beda. Semuanya ke wilayah. Imamah. Beda dengan kita. Nah, tauhidnya juga seperti itu. Orang Syiah itu punya keyakinan Allah, ini taswif, pelecehan terhadap Allah. Contoh, Allah ingatkan dalam Al-Quran, orang Yahudi itu melecehkan Allah. Yaghdud alaihim, tangan Allah terbelenggu. Itu caci maki, artinya taswif, pelecehan orang Yahudi terhadap Allah. Orang Syiah juga ikut. Karena yang mendirikan Syiah itu adalah Yahudi. Akhirnya orang Syiah punya keyakinan Allah punya sifat badak. Apa badak? Pelupa. Al-badak. Allah itu pelupa. Sementara Imam Syiah tidak pernah lupa. Sampai seperti itu, Pak.
Itulah akidah Syiah. Imamah, semuanya imamah. Bahkan dia katakan imamah itu tidak pernah, imam Syiah itu tidak pernah lupa. Tapi Allah pelupa. Astagfirullah. Ya karena yang menciptakan Yahudi ya ikut Yahudi. Yahudi juga melecehkan Allah, orang Syiah juga melecehkan Allah. Nah ini. Kemudian Al-Quran. Dia melakukan tahrif. Dia katakan Al-Quran belum sempurna. Hadisnya hanya, jadi semua hadis itu semua dari Ahlul Bait. Yang suruh bukan dari Ahlul Bait ditolak sama Syiah. Nah itu. Nah makanya kemarin bapak-bapak mantan gubernur NTB, Pak siapa? Tuan Guru Majdi, mantan gubernur NTB, datang ke Dubes Iran. Nyampe ke Dubes Iran pas sholat asar. Nah Tuan Guru Majdi, yaitu mantan gubernur NTB, diminta untuk jadi imam sholat asar. Nah, di belakang ini duta besar Iran. Sebelahnya staf. Coba Pak, sama enggak sholatnya? Dengan kita? Apa bedanya? Softnya. Softnya beda. Berapa meter Pak itu? Sak meter. Padahal tidak ada COVID. Kan barusan ini. Ini baru kejadian barusan kan. Softnya saja beda. Terus yang beda lagi, kalau kita sedekap. Ini, ya kan? Beda. Akhirnya mantan gubernur NTB, Tuan Guru Majdi, mengatakan, loh ternyata Al-Quran yang ada di Kedutaan Besar Iran, Pak sama. Sama. Nah, ini enggak. Padahal beliau ini alumni Al-Azhar, pakar Al-Quran. Mantan gubernur NTB ini loh Pak. Ini pernah diundang di Malang. Ya kan? Nah, yang dimaksud itu bukan cetakan Al-Qurannya. Tapi yang dimaksud itu tahrif. Perubahan Al-Quran. Dan itu sudah dijadikan, keyakinan oleh orang-orang Syiah. Jadi menurut An-Nuri tidak seni dia keyakinan tahrif Al-Quran itu sudah seluruh ulama-ulama Syiah itu meyakini Al-Quran itu belum sempurna. Jadi boleh tahrif, boleh dilakukan perubahan. Makanya orang Syiah, contoh surah Al-Fajr, surah Al-Fajr diganti surah Al-Wilayah, imamah. Diganti. Nah, itu fakta di lapangan seperti itu. Makanya ini imam-imam Syiah semuanya, Al-Majlisi, Karim Al-Karimi, Al-Kulaini, semua tahrif Al-Quran itu sudah menjadi keyakinan Syiah. Dibolehkan merubah Al-Quran. Ini. Nah, Bapak-bapak, ijma ditolak oleh orang Syiah. Dan Syiah meyakini sepeninggal Rasulullah, semua sahabat murtad. Kecuali siapa? Cuma ada 3. Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Cuma 3 sahabat itu yang tidak dimurtadkan oleh Syiah. Semua sahabat Rasulullah murtad kecuali 3 ini. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini dalam kitab Ar-Rawdah Minal Kafi, juz 8, halaman 245. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jadi semua keberagamaan Syiah itu semuanya bergantung pada imamah. Contoh ini Pak, tadi Al-Bada sudah saya sampaikan, mut'ah. Mut'ah itu keyakinan orang Syiah. Jadi nikah mut'ah itu tanpa wali, tanpa saksi. Jadi kalau ketemu di jalan, saya nikah kamu, saya nikah mut'ah. Jadi Pak, mama saya nikah seminggu cerai. Saya nikah 1 jam selesai, cerai. Bahkan wanita-wanita Syiah itu punya keyakinan kalau dia nikah mut'ah 4 kali itu dengan laki-laki yang berbeda, itu derajatnya sama dengan Nabi. Makanya wanita Syiah di Indonesia, ini wanita Syiah di Indonesia, untuk mempercepat derajat seperti Nabi, begitu dia nikah mut'ah yang pertama, dia langsung minta USG, begitu ada janin langsung aborsi, digugurkan kandungannya. Habis itu dia nikah mut'ah yang kedua, itu dilakukan kalau sampai 4 kali, dia ngejar supaya derajatnya seperti Nabi. Dan itu sekarang Pak di kampus-kampus, termasuk di Malang, di kampus Universitas Brawijaya, Universitas Merdeka, Unmer, sekarang semarak nikah mut'ah. Semarak Pak sekarang.
Ini Pak, luar biasa. Karena itu yang jadi kalangan ABG ini benar-benar sangat menghipnotis ini. Contoh lagi ar-raja'ah. Ar-raja'ah ini keyakinan Syiah. Jadi imam Syiah itu tidak akan pernah mati. Contoh Ali Khomeini kemarin. Itu tidak pernah mati, yang mati itu jasadnya. Sementara rohnya itu pindah. Jadi keyakinan orang Syiah itu hampir mirip dengan Hindu. Reinkarnasi. Itu keyakinan Syiah. Nah sekarang bagaimana fatwa tajdid dan tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah? Ini tegas Pak, Muhammadiyah. Ini fatwa dari PP pimpinan pusat Muhammadiyah. Tolok ukur, ya kan, terhadap Syiah ini. Yang pertama, menurut Muhammadiyah hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum. Ini menurut Muhammadiyah. Tapi menurut Syiah, Imam Syiah maksum. Berarti menurut Muhammadiyah, Syiah bukan Islam. Yang kedua, jabatan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang dipilih oleh umat adalah sah menurut Muhammadiyah. Kalau menurut Syiah, yang berhak menjadi khalifah cuma Ali bin Abi Thalib saja. Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Berarti menurut Muhammadiyah, Syiah bukan Islam. Yang ketiga, menolak kultus individu juga atas Ali dan keluarganya. Semua sahabat terhormat. Sementara Syiah hulu berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ini tolok ukur Muhammadiyah. Yang keempat, menerima Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah sebagai sumber ajaran Islam. Tidak hanya hadis dari jalur Ahlul Bait saja. Inilah keyakinan Muhammadiyah. Tapi menurut Syiah, Al-Quran dan hadis belum sempurna. Yang menyempurnakan adalah Imam Syiah. Nah ini menurut Muhammadiyah. Sekarang bagaimana menurut NU? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini keras Pak ini Pak. Sekarang ini radikal. Ini coba. Wajib memerangi Syiah Rafidhah. Coba fatwanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apabila fitnah dan bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci maki, maka hendaknya orang-orang alim menampilkan ilmunya dengan memperingati umat akan sesatnya Syiah. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia. Ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi kira-kira yang melaksanakan fatwanya Hadratus Syekh Asy'ari ini siapa Pak? Muhammadiyah. Ya kan? Orang NU enggak. Aneh kan? Ya. Makanya tadi yang saya bilang Habib Ahmad Zain Al-Kaf yang tadi itu sempat di hadapan Profesor Dr. Said Agil Sirot. Gara-gara antum katanya 70% NU Jawa Timur terkontaminasi dengan Syiah. Makanya Profesor Dr. Said Agil Sirot Pak itu pro dengan Syiah. Nah itu. Sampai akhirnya 3.000 pemuda-pemudi NU disekolahkan di Iran. 3.000. Nah, jadi inilah. Jadi yang melaksanakan malah Muhammadiyah. Ini, jadi ini fatwanya jelas sekali. Sebagai penutup, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi akidah di balik kesesatan, di balik kejahatan Syiah. Jadi menurut Syiah, Rob, Nabi dan imamnya mereka tidak sama dengan Ahlus Sunnah. Yang kedua, Syiah memvonis kafir bagi orang yang tidak beriman terhadap otoritas Imam Isna Asy'ariyah atau imamah ini, 12 imam. Syiah mengkafirkan semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa saja mencintai mereka. Syiah meyakini Ahlus Sunnah memusuhi Ahlul Bait. Syiah mengkafirkan Ummahatul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Syiah mengkafirkan penduduk Mekah, Madinah dan Syam. Keyakinan dan i'tiqad Syiah bahwa Ahlus Sunnah najis, darah, kehormatan dan harta mereka halal. Syiah memandang pindahnya Sunni ke Nasrani lebih menyenangkan daripada tetap menjadi Sunni. Itu. Makanya Bapak-bapak,
kejahatan Syiah terhadap Ahlus Sunnah di Iran, itu di Iran Ahlus Sunnah termasuk ulamanya tiap tahun, itu mulai tahun 2007 315 yang digantung termasuk ulamanya. 2008 sampai 2015 tiap tahun semua ulama Ahlus Sunnah dan pengikut Ahlus Sunnah di Iran hukuman gantung. Bahkan muslimah Ahlus Sunnah di Iran sebelum digantung diadakan ritual. Apa? Karena muslimah Ahlus Sunnah menurut keyakinan orang Syiah kehormatannya halal. Jadi harus diperkosa terlebih dahulu baru digantung. Ini fakta empiris di lapangan. Makanya ini Pak Profesor Mullah Ahmad Kasrafi, ya, dia mengatakan ini, dan foto jenazahnya ketika dibantai oleh Khomeini ada di dalam buku ini. Nah sekarang sebagai bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tadi kan Imam Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman 25, Imam Khomeini menyatakan derajatnya di atas, jadi di bawah Imam Khomeini malaikat mukarrabin, rasul dan nabi. Nah kira-kira ini Pak, nggak saya lanjutkan fotonya, sampai masuk di lubang kubur sudah hampir telanjang. Ini jenazahnya Imam Khomeini. Kira-kira menurut bapak ibu semuanya, ini dimuliakan oleh Allah apa dihinakan oleh Allah? Dihinakan. Sampai masuk lubang kubur sudah hampir telanjang. Kenapa? Orang-orang Syiah guru berlebihan sampai kain kafannya direbut. Ini jenazahnya Imam Khomeini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika Iran sekarang tersetelah, kok tiba-tiba Ustadz, kenapa setelah jadi bestie, kok sekarang jadi musuh? Nah akhirnya saya jawab, ini makar Allah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya saya dibantah oleh jamaah saya di Malang, Pak. Dibantah, Ustadz, iya sudah makar Allah, tapi kami punya keyakinan ada sebab, ada akibat. Jadi rodok ngeyel Pak orang, angel tuturane. Ya. Akhirnya apa? Saya jawab Pak, kenapa dari bestie menjadi musuh? Ini makar Allah. Yang pertama, tiba-tiba Benyamin Netanyahu, tidak ada hujan, tidak ada hujan, tidak ada angin, langsung merintahkan pasukan drone-nya, pesawat drone, untuk membunuh pemimpin panglima tertinggi Iran. Mati. Dan ini dimuat di media sosial, di media internasional. Mati. Ini yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba intelijen Mossad, intelijen CIA, dan intelijen Garda Revolusi Iran kerjasama. 2 bulan sebelum tamu-tamu kenegaraan Iran datang ke Iran, hotel itu dipasang bom. Datanglah tamu-tamu kenegaraan Iran, termasuk Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas. Akhirnya meledaklah hotelnya. Kedua, tapi Syekh Usamah Ar-Rifai, mufti Ahlus Sunnah yang ada di Suriah, sudah mengingatkan Hamas, termasuk Ismail Haniyeh, jangan sampai ketika Iran memasok senjata ke Hamas, jangan sampai ada syarat. Alhamdulillah, nasihat Syekh Profesor Usamah Rifai dari Suriah diterima. Sehingga akhirnya Dr. Fahmi Salim, pimpinan Muhammadiyah, bidang tabligh, ya kan? Dr. Fahmi Salim mewawancarai Ismail Haniyeh. Jadi Ismail Haniyeh menyatakan kerjasama ketika Iran memasok senjata ke Hamas tidak ada hubungan masalah akidah, tanpa syarat. Tapi hati-hati, kata Syekh Profesor Usamah Rifai. Benar kan? Akhirnya Ismail Haniyeh dibunuh. Kerjasama intelijen Mossad, CIA, dan Garda Revolusi Iran. Ini yang kedua.
Yang ketiga, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Benyamin Netanyahu memerintahkan pasukan udaranya untuk menghancurkan proyek nuklir Iran. Sehingga akhirnya jenderal-jenderal Iran mati. Proyek nuklir Iran rusak. Yang ketiga. Yang keempat. Tiba-tiba Ali Khamenei ekspor minyak ke Cina. Nah ini. Ekspor minyak ke Cina. Otomatis Donald Trump marah, Pak. Marah. Akhirnya Ali Khamenei harus diganti. Sehingga Amerika sudah menyiapkan pengganti Ali Khamenei, yaitu keturunan Shah Iran. Sudah disiapkan. Akhirnya dibuatlah kerusuhan di Iran. Tidak tahunya berbalik, rakyat Iran melawan Amerika. Gagallah rencana Amerika. Sehingga akhirnya Amerika Israel kerjasama, bom Ali Khamenei. Dibomlah Ali Khamenei. Berarti 4 inilah yang merusak besti jadi musuh. Sehingga akhirnya menurut hukum internasional, Iran boleh melakukan balas dendam. Akhirnya Iran balas dendam. Itulah Pak. Balas dendam. Tapi Raja Salman diam. Kenapa? Ini Saudi akan diajak, gitu, akan dilibatkan. Itu kalau Saudi ikut, sudah hancurlah dunia Islam. Kenapa? Tujuan endingnya apa? Amerika Israel menguasai Masjidil Aqsa, Iran akan menguasai Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, Raja Salman diam. Tapi hikmahnya apa? Sekarang seluruh negara-negara teluk lepas dari Amerika. Sekarang Saudi, Turki, Pakistan, kemudian mana itu? Qatar, ya kan? Sepakat membentuk aliansi militer. Dan Indonesia juga mendukung pertemuan Qatar. Kenapa? Untuk menghadapi Israel dan Amerika, wajib seluruh dunia Islam bangun kekuatan militer. Kenapa? Allah dan Rasulnya mengabarkan solusi Palestina cuma dengan jihad wal qital. Titik, tidak ada koma. Makanya kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Saudi, Qatar, Pakistan, Turki minta kepada Indonesia untuk menjadi komandan masuk ke BOP, Board of Peace. Kenapa? Karena solusi Palestina cuma dikasih 2. City of London dan Board of Peace. Nah, kalau Indonesia, apakah kalau dunia Islam memakai, menerima City of London, Palestina akan hancur. Habis. Akhirnya Indonesia diminta oleh Turki, Qatar, Saudi, Pakistan untuk menjadi komandan di BOP. Kenapa? Kalau dunia Islam di luar itu cuma berteriak dan demo. Tapi kalau di dalam bisa perang dalam perlindungan, dalam perundingan, bisa bertarung dalam perlindungan. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa tokoh-tokoh ulama di Indonesia kan menolak itu kan. Akhirnya Pak Prabowo manggil 16 ormas termasuk MUI. Akhirnya disampaikan oleh Pak Prabowo, apakah saya tidak boleh mengikuti Rasulullah ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy? Karena kalau ngadepi orang kafir itu nggak bisa jujur, Pak, harus bohong. Makanya Pak Prabowo pakai bohong, ya kan? Di bahasa diplomasi, ya kan? Saya menerima 2 solusi negara. Kemudian saya akan mendukung pembukaan diplomatik dengan Israel. Itu bahasa bohong, Pak. Takiyah. Nah, jadi itu sudah dipraktekkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja. Jadi nanti kalau dengan BOP, makanya Pak Prabowo sudah wanti-wanti, kalau dengan BOP Palestina gagal merdeka,
Indonesia sebagai komandan 16 negara Islam akan minta untuk keluar dari BOP. Gitu. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Dengan BOP Indonesia bisa menjatuhkan apa? Bantuan 800 ton tanggal 17 Agustus 2025. Itu dampaknya. Dan tanggal 21 Agustus 2022, 800 ton lagi. Itu terbang dari Bandar Yordan menuju Gaza. Dan Indonesia sudah siap dengan pasukan. Dan Bapak, Ibu, ini tidak pernah masuk koran, Mbak. Tidak pernah masuk koran. Pak Prabowo itu memberi amanah pada satu orang di Departemen Luar Negeri. Satu orang dari Departemen Luar Negeri. Untuk hubungan langsung pada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Juru bicara Hamas. Alhamdulillah tersambung. Nah, setelah tersambung, apa yang terjadi? Terdetek oleh negara-negara barat. Akhirnya ekspor Indonesia di-cut oleh negara-negara barat. Bahkan Presiden Prabowo diancam. Kalau Indonesia tidak melepaskan hubungan dengan Abu Ubaidah ini tadi, ekonomi Indonesia akan dihancurkan oleh negara-negara barat. Akhirnya rupiah jatuh. Apa jawaban Pak Prabowo? Ini tidak masuk koran loh, Pak. Tidak masuk koran. Apa jawaban Pak Prabowo? Indonesia negara berdaulat. Kami tetap berdiri di atas kaki sendiri. Sehingga Abu Ubaidah langsung di media internasional mengucapkan jazakallah khair Indonesia. Baru setelah itu Abu Ubaidah dibunuh oleh Israel. Dan ini tidak pernah masuk koran, Pak. Kondisi seperti ini tidak pernah masuk koran. Makanya dibalik dengan apa yang di permukaan dengan dibalik layar lebih dibalik layar. Makanya Bapak-bapak nanti kalau umpama dengan BOP ini Palestina tidak jadi merdeka, semua dunia Islam akan keluar. Bahkan sampai Presiden Prabowo menyatakan kan, ya jadi gini, ini solusi, Pak, ya kan? Ini solusi, ya kan? Solusi yang cuma ada dua pilihan, City of London dan BOP. Habis itu 16 ormas itu tanya Pak Prabowo, Pak Presiden, kenapa Indonesia ngasih 17 triliun ke BOP, ke Donald Trump? Apa jawaban Pak Prabowo? Indonesia itu bukan anggota tetap, Indonesia anggota sementara BOP. Tidak ada kewajiban bayar mahar. $1 pun Indonesia tidak bayar. Loh, akhirnya 16 ormas ini tanya, loh Pak, siapa yang menyebarkan berita Indonesia bayar mahar 17 triliun? Itu buzzer-buzzer geng Solo. Tujuannya apa? Supaya Fufu Fafa naik. Rakyat Indonesia mencaci maki Pak Prabowo. Fufu Fafa naik, Cina langsung mencengkram Indonesia. Umat Islam siap? Siap? Sembilan. Itu loh Pak. Makanya Said Didu langsung stop. Ini penggalangan untuk memakjulkan Prabowo. Stop. Habib Rizik Syihab langsung stop. Jangan diteruskan. Mudaratnya lebih besar daripada masalahnya. Kenapa? Ini sudah Pak digerakkan. Fafa. Cina sudah siap. Sampai Pak, utusan TNI datang ke pondok pesantren saya. Ustadz, TNI se-Indonesia ini 500.000. Sedangkan tentara merah yang sudah dimasukkan oleh Mulyono 10 juta. Dan persenjataan yang sudah siap itu di Filipina. Makanya kenapa dari Bandara Soekarno-Hatta larinya ke Bandara Manado, Bandara Kendari, Palu, Morowali, bandara-bandara ilegal. Karena mendekati pusat persenjataan. Mana? Filipina sudah disiapkan. Cina sudah siap, Pak. Makanya utusan TNI yang datang ke pondok pesantren saya, Ustadz, umat Islam wajib bela negara. Gerakan bela negara. Akhirnya saya telepon Zulkifli Alidai, Ustadz Zulkifli yang Ustadz akhir zaman di Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya telepon, Ustadz Zulkifli, apakah ada utusan TNI yang ke saya? Iya, datang ke sana juga. Minta umat Islam siap menghadapi ini. Bahkan Alhamdulillah, saya tiap hari dapat info langsung dari Jenderal Safri.
Menteri Pertahanan. Setiap hari, Pak. Alhamdulillah, lembaga riset militer dunia mengumumkan kekuatan militer Indonesia naik ranking 13. Dulu pada masa Jokowi, kekuatan militer Indonesia di bawah nomor 25. Di bawah 25. Sekarang naik. Bahkan ada tamu datang ke rumah saya dari Turki, Pak. Ustadz Andri, Pak Prabowo wirawiri ke Turki. Diterima tidak di Ankara, tapi diterima di Istanbul. Ini kehormatan bagi Presiden Tayyip Erdogan. Untuk apa? Semua persenjataan militer canggih-canggih itu sekarang boleh diproduk di Bandung. Pindad Bandung. Termasuk drone yang paling canggih milik Turki, itu sekarang diproduk di Pindad Bandung. Ini loh, Pak. Dan ini tidak pernah masuk koran. Nah sekarang kekuatan militer Indonesia sudah ranking 13. Di bawah Indonesia apa? Iran, Israel. Luar biasa. Tidak pernah masuk koran. Dan ini disembunyikan. Bahkan Presiden Prabowo memerintahkan kepada Jenderal Safri, start Januari 2026, setiap kabupaten wajib 4 kompi untuk menghadapi Cina. Dan Cina sekarang tentara merah di Indonesia sudah 10 era Jokowi. 15 pangkalan militer Amerika sudah menghadap ke Indonesia. Mana remote-nya? Darwin. Sementara 10 tahun Mulyono memberi kebebasan pada Cina membangun markas militer Cina di Natuna. Bahkan minta Rempang Galang. Kenapa kok Cina berambisi untuk menguasai Rempang Galang? Karena Rempang Galang itu ada laut dalam. Untuk memudahkan kapal-kapal selam Cina untuk merapat, memperkuat Natuna. Indonesia ini danger. Sudah diserbu Amerika dan Cina. Akhirnya saya diundang oleh penasihat Presiden Prabowo ke Jakarta. Saya tanya, Pak, kenapa Prabowo ke Cina? Ustaz, Menteri Pertahanan Pak Safri itu ditanya, pesawat tempur generasi kelima Indonesia berapa? 1 selama 10 tahun Jokowi. Sementara Singapura, Brunei dan semua negara ASEAN puluhan sudah pesawat tempur generasi 5. Cina 300. Nah, kalau umpama Cina nyerang Indonesia 300 lawan 1, jadi keropok Pak Indonesia. Akhirnya saya tanya ke penasihat Presiden, Ustadz, Pak ini strategi. Datang Pak Prabowo ke Cina sebagai strategi saja. Habis itu ke Rusia. Alhamdulillah, Rusia langsung memberi jaminan kepada Indonesia. Kapal selam nuklir yang paling canggih milik Rusia langsung berangkat menuju perairan Indonesia. Tidak masuk koran, Pak. Ini Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Rusia latihan bersama. Alhamdulillah aman. Akhirnya Presiden Prabowo langsung terbang ke Saudi. Diterima Pangeran Muhammad Salman, diminta berdoa di dalam Ka'bah. Masuk koran enggak? Masuk koran. Saya kira itu karena sudah jam 7. Ini kuliah subuh terpanjang sak-dunia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting tuntas. Jadi Bapak-bapak, nah bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim ketika melihat perang ini tadi, perang Iran, Israel, Amerika. Kita kembali pada ar-rujuk ilal ulama, kembali ke ulama. Imam Malik menegas, mengeluarkan fatwa. Kalau sudah zalim sama zalim saling serang, umat Islam, Ahlus Sunnah duduk manis sambil minum kopi, ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ini makar Allah, pujilah Allah. Nggak usah mendukung, nggak usah. Pujilah Allah. Jadi kalau zalim sama zalim saling perang, kembali Rasulullah memberikan contoh, ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.